Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Ini luar biasa ini. Pejuang-pejuang di dunia media masih muda semua ini, ya, semoga semuanya sehat walafiat dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya saya juga wartawan juga. Tadi sudah saya perkenalkan juga. Begini, saya ingin bicara singkat saja, singkat padat, insya Allah jelas. Ini di samping saya kepala sekolah SDIT Robbani. Jadi saya ingin menegaskan, dan ini sudah saya sampaikan, cuman supaya lebih jelas lagi dan nggak kemana-mana, perlu saya sampaikan ya, bahwa tiga orang guru ini, gimana ini? Jelas ya? Tiga orang guru ini belum ada yang diberhentikan, apalagi bahasa dipecat atau di PHK. Jadi belum ada. Kenapa? Karena yang berwenang mengangkat guru itu adalah Yayasan Ma'had Robbani Bengkulu yang berwenang. Tentu saja yang memberhentikan juga begitu. Nah, ini belum ada setitik surat pun dari yayasan gitu. Yang ada itu adalah dari kepala sekolah SDIT Robbani kepada salah satu di antara tiga itu. Ya, mereka memang dikasih surat, nah, karena diingatkan, tapi sedikit agak tinggi gitu. Ya, maklum lah, saya kira maklum semuanya itu. Lalu kemudian minta surat pemberhentian, maka dikeluarkanlah surat dari kepala sekolah SDIT Robbani. Satu ya, yang satu itu, yang Ustazah Tita gitu. Karena beliau minta gitu, maka spontan dikasih. Arsipnya saya sampai nggak ada. Saya minta arsipnya mana, nggak ada nih. Karena spontan dikasih ya. Satu ini. Yang dua, diingatkan saja secara lisan baru. Tapi karena nggak minta, maka memang nggak ada. Yang dua ini belum ada. Belum ada pemberhentian sama sekali, baru diingatkan. Nah, tiga ini memang saya kira dari sini mungkin ya, dari Ustaz saya. Terus langsung ke tempat saya. Menyatakan diri pamit gitu. Saya tanya kenapa diberhentikan oleh kepala sekolah. Masa benar, saya bilang gitu ya kan. Masa benar diberhentikan? Nggak mungkin, dia bilang. Karena tidak mungkin kepala sekolah itu memberhentikan, karena bukan wewenangnya. Yang punya wewenang itu adalah yayasan. Maka saya bilang nggak mungkin, paling kalian baru diperingatkan saja gitu. Maka silakanlah perbaiki. Gitu. Apa sih kira-kira yang dijadikan catatan? Lalu kemudian mendesak saya minta surat pemberhentian. Maka saya bilang nggak bisa. Gitu. Atas dasar apa kalian diberhentikan? Ntar dulu. Gitu. Di situ. Maka kemudian saya nasihati agak panjang dikit, gitu ya. Bersabar. Namanya juga hidup, pasti ada ya persoalan-persoalan lah. Tapi kita hidup bersama, maka coba didengar apa sih yang disampaikan oleh kepala sekolah ini. Izin ya, ini memang kepala sekolah dengan yang diberhentikan itu mirip-mirip saja. Maksud saya itu seusia, gitu lah. Jadi ya biasalah. Jadi mungkin ngadapin kepala sekolah yang baru itu kayak ngadapin adiknya bisa juga, gitu loh. Nah, kepala sekolah mungkin nggak mau kayak gitu. Jadi saya sampaikan, coba pikir dulu baik-baik, matang-matang. Ada memang yang nyeletuk, wah minta pesangon yang mana? Wong kalian ini belum berhenti gitu. Jadi gitulah singkat cerita. Maka singkat cerita udah saya minta maaf, dia minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya pesan jaga silaturahim. Kita baik-baik ya. Kita kan di sini belajar semuanya, guru murid semuanya gitu. Nah,
gitu ya. Jadi intinya itu mereka itu belum ada yang diberhentikan dan tidak bisa ngaku diberhentikan karena belum ada suratnya. Gitu. Surat pemberhentian itu harus dari yayasan belum ada. Gitu. Tapi kemudian ya sayang, lalu kemudian ngadu kepada kalian kan, ya nggak apa-apa sih, jadi sedikit agak kita agak jadi ada suatu kerjaan gitu, dan memang saya terima kasih juga, memang di tempat kita ini ya kita ini tempat tempat manusia juga, alhamdulillah, ya insya Allah nanti ada yang kemudian kita perbaikin itu, gitu. Insya Allah. Tapi memang di sini itu adalah semua adalah kekeluargaan, maka disebut sebagai keluarga besar Robani. Ya saya sebagai orang tua sekaligus juga sebagai guru bagi mereka, mereka adalah juga murid-murid sama-sama kita di sini. Dan oleh karena itu saya ingin sampaikan ya, sepanjang berjalan Robani ini kita belum pernah memecat atau memberhenti. Kenapa? Karena kita itu ngajak. Gak mungkin kemudian kita berhentikan. Gitu. Saya kira itu intinya. Jadi intinya saya ingin ditangkap sama kawan-kawan semuanya, itu belum ada pemberhentian. Gitu. Lalu kalau belum ada, kenapa berkembang? Gitu. Oh belum ada kok. Gitu. Belum ada pemberhentiannya, itu belum ada. Mereka masih saya anggap sebagai pegawai di sini, gitu. Dan juga sudah semua sudah saya japri juga, saya undang, gitu. Cuman saya yang belum datang, gitu. Nggak tahu lah. Kalau nanti kalian bisa mempertemukan bagus juga. Gitu. Tapi yang jelas kami sudah berusaha untuk menghubunginya secara langsung. Bahkan tolong juga dengan suaminya. Karena kita keluarga kita ini. Gitu. Jadi belum ada pemberhentian itu. Kepala sekolah memang sedikit saya tegur karena mengeluarkan satu ya semacam pemberhentian dalam tanda petik. Tapi saya tanya itu maksud saya, Pak, bukan memberhentikan, tapi memang ya apa sementara lah gitu. Itu maksudnya begitu. Dan itu baru satu gitu. Dan itu pun suratnya saya nggak tahu juga. Beliau juga nggak punya arsipnya karena saking ya karena dia minta gitu. Itu sebenarnya. Demikian. Ya. Mereka sempat terlontar bahwa mereka ini bilangnya mereka itu berhentikan karena tidak menjalankan kitab Rabani. Ada pasti. Tapi ntar dulu ya. Ini dulu. Nanti saya sudah bilang. Nanti akan ada episode. Apa yang disebut dengan karakter Robani? Gitu. Ini kan kayak dengan pihak sekolah dengan yayasan tidak ada koordinasi surat itu. Ada. Memang sering lapor. Bagaimana Iba kalau kita peringatkan? Iya peringatkan. Gitu. Ya ada. Itu tadi sudah saya sampaikan ya. Itu satu ya. Satu. Yang dua enggak ya? Hanya satu ya? Iya. Itu karena dia minta. Semacam mendesak lah. Langsung kemudian dibuatkan gitu. Enggak, itu batal demi hukum. Lo bukan pemenang beliau. Pemenang biasa. Ya tetap diakui. Iya, bukan ilegal ya. Apa ya sebenarnya teguran tapi salah bunyi. Seharusnya ada sementara tapi sementaranya salah apa enggak terketik lah. Karena ya enggak tahu lah, mungkin sesama tapi saya enggak buka itu ya. Sesama yang anak apa ya dalam arti sesama perempuan ya begitulah. Mereka bertiga masih sah. Oh iya, sangat sah. Masih sah karena pengangkatannya itu dari yayasan, maka pemberhentian dari yayasan. Dan perlu diketahui ya, pegawai di Robani ini ada jenjangnya. Jenjangnya itu magang. Memang magang ini kepala sekolah yang punya wewenang. Magang ngangkat dan sudah mungkin semua nanti yayasan tinggal mengetahui aja. Terus kemudian ada kontrak. Kontrak ini kan memang nggak ada masalah. Mau lanjut silakan, berhenti silakan, termasuk magang. Nah, kalau sudah tetap, nah ternyata 3 ini tetap memang itu surat keputusannya dari yayasan sebagai guru tetap. Nah, artinya kalau dia dari yayasan nggak bisa siapapun memberhentikan. Otomatis nggak dibatalkan juga batal demi hukum kok. Nggak bisa dibawa kemanapun. Otomatis. Dan oleh karena itu cukup saya sampaikan kepada mereka, anak-anakku, kalian masih tetap karena itu baru peringatan saja dari kepala sekolah. Apalagi itu baru lesan, gitu. Yang satu aja kan yang tertulis itu. Yang 2 baru lesan. Gitu. Sudah belum? Kemarin. Nah sudah.
Baik ya, itu memang saya sampaikan kepada ketiga itu, ketika pemanggilan memang untuk sementara ustazah istirahat dulu, gitu. Karena memang saya sebagai kepala sekolah melihat kondisi di lapangan seperti itu, sepertinya mereka butuh istirahat dulu, gitu ya. Nah kalau upaya pemanggilan secara pribadi, saya belum di WA. Cuman kemarin saya udah sampaikan ketika media dari mana kemarin TV datang itu, saya udah sampaikan kepada mereka kalau memang masih ada yang mengganjal, yang belum pas, maka silakan datang. Kita selesaikan seperti itu. Nah, kalau memang harus saya panggil secara pribadi bisa juga nanti kita ketemu atau kalau memang perlu kalau memang perlu dimediasi sama media seperti itu, kita juga siap. Kita siap insya Allah. Karena memang, tapi kenapa saya butuh minta mereka istirahat itu ya itu tadi demi mempertahankan kualitas untuk pendidikan kita seperti itu Pak. Baik, set. Nah. Itu kan masih kan ada surat yang dikasihkan ke kampus guru, dan itu kan secara resmi dari sekolah. Kalau mau dipakai secara resmi sekolah manggil itu, ya apa? Bisa. Tidak tahu kalau secara pribadi nanti bertanya pribadi saja. Baik, saya sampaikan ya soal memanggil ini. Nah, tolong juga media juga tahu. Insya Allah memang dalam waktu dekat, karena saya memanggilnya sudah lewat WA kan, dan lewat suara. Ada kan di media juga kayaknya dia ngomong sudah diundang sama Abang, tapi belum datang. Insya Allah memang dalam waktu dekat kepala sekolah saya akan perintahkan untuk mengundangnya, gitu. Untuk mengundangnya. Dan ya kalau masih kurang saya juga yang akan mengundangnya, gitu. Saya undang, kita undang, karena masih di sini statusnya. Jadi kita undang nanti. Tentu ada undangan 1, 2, 3. Kalau diundang sampai ketiga nggak datang ya Allah lah. Jadi gitu. Ini belum kita undang, kenapa? Karena ya biarlah kalian supaya agak ramai dikit ya. Secara rinci Pak, kesalahan dari 3 guru ini apa Pak? Karena masalah ini kan banyak bertanya, kesalahan fatalnya 3 guru ini apa? Sebentar. Sebenarnya belum ada kesalahan fatal, makanya nggak diberhentikan, baru diingatkan. Dan itu pun secara lisan, izin ya. Ada memang di buku tulis yang di laporan itu ada. Jadi belum diingat, baru diingatkan. Ini memang ya nanti saya akan jelaskan apa kesalahan-kesalahannya ya. Diingatkan misalnya agak cepat datang, jangan terlambat, kalau rapat ikut, sekitar itu. Terus juga yang ngajar di kelas sungguh-sungguh, gitu. Jangan sampai kemudian anak dibiarkan, sekitar itulah. Jadi fatal belum, karena itu baru diingatkan. Tapi saya yang satu agak tinggi diingatkan itu, agak ya tinggi lah gitu. Maka yang kepala sekolah ya tinggi juga kayaknya, ya minta pemberhentian, ya kasih surat itu, gitu. Tapi kepala sekolah ya tadi menyampaikan sadar, kepala sekolah itu nggak punya wewenang untuk memberhentikan. Kalau mengingatkan iya, gitu. Terus kalau memang diingatkan, jadi diingatkan soal apa? Hah? Jadi diingatkan soal apa? Secara umum kedisiplinan. Tapi guru tidak disiplin, bagaimana? Belum tidak disiplin, tapi kurang disiplin dalam beberapa hal. Nanti dibuka, nanti akan saya tunjukkan. Kemarin sudah. Di Robani itu bagaimana sih? Contohnya apa Pak? Misal, enggak saya kasih contoh ya. Misal aja, tapi belum tentu menimpa dia. Misal, di Robani ini, khususnya putri, itu di sini kan berjilbab semua. Itu berjilbab semua. Loh kok kalau ketahuan di luar sekolahin dan di luar rumah nggak berjilbab, itu kena tegur. Ini kan nggak bisa saya publikkan, karena lain di tempat lain gitu. Itu diantaranya, itu baru contoh. Termasuk juga misal, guru di sini itu harus disiplin sholat. Loh kok ketahuan subuh nggak sholat, ya kena teguran. Nah ini kan nggak bisa kan di tempat lain. Termasuk di sekolah ini, kok terlihat guru itu nggak ngawanin anak-anaknya sholat. Nah ini juga kena teguran. Maka di sini anak sholat, guru sholat sama. Anak makan, guru makan. Loh, anak makan kok guru nggak makan, nggak ngikutin makan, ya kena teguran.
Di situ. Seputar ini, tapi nanti rincinya belakangan. Maka nanti kalau kalian mau, saya akan buka bagaimana karakter Robbani ini. Gimana sih gurunya? Dan ini memang beda. Nanti diungkit sama yang lain. Loh kok berat begitu? Iya. Dan itu sudah ada komitmen dari awal. Berarti itu di luar jam juga, di luar jam mengajar. Oh iya, di luar jam mengajar harus pakai jilbab. Komitmen dari yayasan itu. Iya. Di sini itu guru itu harus sama antara di rumah dengan ngajar. Tidak boleh berkepribadian pecah. Ya, di situ. Kepribadiannya begitu. Dan itulah Robbani. Dan itu sudah kesepakatan dari awal. Di Robbani begini ya. Di Robbani itu sholat rajin, nutup aurat rajin, bahkan baca Quran. Sampai ada syarat. Itu hafal juz 30. Meskipun dia guru matematik. Gitu. Itu ada kesepakatan. Gitu. Jadi mungkin kalau saya nampak itu kedisiplinan itu melanggar kedisiplinan otak kekirapan. Iya, dan itu masih diingatkan, dibina, gitu. Dan tidak boleh mentang-mentang sudah lama, lalu kemudian boleh kendor. Enggak, justru yang lama harus menjadi contoh bagi yang baru, gitu. Ya. Pihak sekolah menyatakan ketiga guru ini tidak dipecat, hanya diberikan sanksi. Bisa dijelaskan nggak rincian apa saja sanksi yang sudah diberikan? Nah, ini baru diingatkan saja secara lesang. Istirahat mengajar dulu. Tapi yang satu minta pemberhentian. Cuma istirahat. Iya. Nggak ada sanksi apapun. Gitu. Istirahat dulu. Dan nanti gajinya kami bayar. Perlu diketahui ya. Meskipun diistirahatkan itu gajinya dibayar. Iya. Di Robbani ini ada guru istirahat itu tetap dibayar. Yang melahirkan dibayar. Yang hamil tua dibayar. Gitu. Yang sakit dibayar. Gitu. Dan guru ini masih tetap sebelum betul-betul berhenti. Mengkonfirmasi informasi sumpah mereka. Bukan walaupun pihak sekolah menyatakan belum berhenti, tapi para gurunya telah menganggap bahwa mereka disuruh di rumah makan, disuruh mencari pekerjaan lain, itu artinya tidak diberhentikan. Bahkan para gurunya sudah melapor ke dinas. Memaafkan, kami hanya ingin mengkonfirmasi isu berkembang terkait informasi bahwasanya ada larangan untuk guru mengikuti UTG. Nah, itu kan mencederai kalau di pendidikan. Jika benar sekolah melarang guru untuk mengikuti UTG. Kedua, terkait ada informasi juga, dan ini saya konfirmasi, ada larangan guru untuk mengikuti CPNS. Ya. Ini kan suara-suara ini kan ada di tengah masyarakat. Bagus. Makanya kami di sini ingin mendengar seperti apa klarifikasi dari yayasan. Bagus. Tapi tolong ya, bentar. Tolong pisahkan ya pembahasan ini. Nanti akan saya jawab. Tolong, jadi yang jelas, tolong di clear betul bahwa 3 guru ini tidak diberhentikan. Malah saya ganti, bukan belum lagi, tidak diberhentikan. Ini satu ya, clear ya, tidak diberhentikan karena tidak membawa surat pemberhentian. Satu yang bawa surat pemberhentian itu tidak sah karena bukan wewenangnya. Ya, clear ya. Jadi tuntutan-tuntutan yang muncul dari pemberhentian nggak ada, ya kan? Karena tidak diberhentikan. Bahkan saya sampaikan sampai detik ini dia masih pegawai, masih tetap ada gajinya. Sampai bulan Agustus nanti, kalau dia nggak masuk sekalipun, akan kita gaji selama surat pemberhentiannya belum ada. Ini clear ini ya. Ya jelas ya. Satu ini jelas. Bentar. Enggak, saya nggak mau jawab ini kalau ini sudah clear. Kalau pertanyaan lain, ya nggak apa-apa, ya kan? Ini kan kemarin kan dari guru itu menyampaikan bahwa selama dia bekerja di sini itu tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan. Bentar dulu, maksud saya itu. Ini dulu. Ya, itu nanti dulu. Tapi saya ingin dulu, jangan dikembangkan dulu.
bahwa guru ini belum atau tidak diberhentikan. Gitu. Ya kan, clear ya? Tidak diberhentikan. Jangan lagi ini. Kok dia ngaku diberhentikan? Lah itu kan ngaku, ya kan? Dan itulah diantara ya izin ya kalian berumah tangga. Nanti kalau ada masalah itu entar dulu ngomong ke orang lain. Ya. Kalau ngomong ke orang lain ya suaminya belum mentalak, bilang talak, ya kan? Gitu. Ini yang punya wewenang mengatakan mentalak itu belum. Bagaimana dia kemudian bilang ke tempat lain saya ditalak, misalnya kan? Ya, ya. Dan sebenarnya mereka bertiga ini sudah bagus. Datangnya ke tempat yang benar, yaitu datang ke saya. Sudah benar. Dan saya sampaikan, tenang, sabar, perbaikin dulu. Kalian belum ada pemberhentian. Kayaknya yang membuat pemberhentian itu kan yayasan. Dan dia tahu juga memang itu. Minta pemberhentian dari yayasan. Yayasan nggak akan mengeluarkan. Gitu loh. Ya. Mereka ini tahu, nggak bisa berhenti kalau bukan dari yayasan. Gitu. Karena diangkat oleh yayasan, sama dengan beliau diangkat yayasan. Dan saya tawarkan, gimana kalian mau? Saya undang dengan kepala sekolah, sama satu lagi kepala sekolah yang lama, satu lagi ada memang Ustazah Endang di sini yang selalu mengawasi. Mau kalau kurang jelas, nah, kalian bertiga, ini juga bertiga. Jadi apa kira-kira yang jadi masalah? Saya tawarkan itu, supaya nggak sepihak kan? Saya nggak bisa membela kalian, saya nggak bisa juga membela kepala sekolah. Ayo kita pertemukan. Dan dia ngangguk itu, betul. Itu kira-kira. Jadi clear ya, tidak ada pemberhentian untuk tiga itu. Yang dua memang nggak ada surat sama sekali, baru peringatan lesan. Yang satu memang ada, tapi itu kepala sekolah ya keliru. Gitu. Nah, saya jawab ini dulu. Ganti kan? Ya, ya, ya. Jadi yang udah clear ini, nggak ada lagi kan? Tapi ini nanti jangan dikaitkan ya, karena ini umum, bukan lagi dengan kasus ini, ya kan? Bukan dengan kasus ini kan? Jangan dikaitkan. Nanti tema sendiri. Di Robani tidak boleh daftar CPNS. Benar. Karena ini peraturan dari awal. Bayangkan, kalau sudah ngajar di sini tiba-tiba daftar PNS, kemudian masuk, nah kapan kita cari guru pengganti? Dan itu sudah lama dibina. Gitu. Dan ini komitmen dari awal. Komitmen dari awal. Mana ada ininya? Tanda tangan materai 10.000. Ada, gitu. Memang begitu mereka tahu. Oleh karena itu sebenarnya kalau yang daftar CPNS itu melanggar, gitu. Apalagi tetap, gitu loh. Tetap daftar CPNS gimana sampai? Ayo. Di situ kalau sudah tetap, tapi kalau baru magang mungkin, karena magang itu baru 3 bulan kan. Magang ini kan belajar. Kok 3 bulan nggak seret, nggak apa-apa. Termasuk kontrak. Kontrak itu ada jangka waktu. Kontrak selama 6 bulan. 6 bulan nggak seret, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sudah tetap, memang ya jangan. Gitu. Bahkan dari awal juga kalian di sini coba-coba nggak? Kalau coba-coba nggak kita masuk itu, karena kita nggak ingin juga, meskipun setelah magang lalu kemudian keluar begitu saja. Lah kita sudah repot-repot nyiapin ini, nyiapin itu, kemudian pergi. Jadi betul kalau CPNS tadi, ya. Tapi jangan dipelintir ya. BPG itu tidak ada larangan, tapi tentu ada mekanisme. Siapa mereka-mereka yang sudah layak itu untuk diusulkan dan direkomendasikan, itu aja. Dan di sini banyak, sudah banyak kan berapa? Ya, sudah 30-an. Sudah 30-an, gitu. Enggak ada masalah. Iya. Dan memang itu ya kita bersyukur pemerintah bantukan. Tapi selalu kita ingatkan, hati-hati. Guru kalau sudah dapat PBG itu berarti harus terus meningkatkan kinerjanya, kapasitasnya. Jangan malah kendor. Gitu. Ini komitmen itu. Oleh karena itu kalau ada guru yang kayaknya kok masih kendor, memang belum direkomendasikan, gitu. Belum direkomendasikan. Tapi ada guru yang agak kurang sabar, tanpa izin kepala sekolah langsung, gitu. Dan itu sebenarnya nggak bisa. Karena nggak bisa kan kalau nggak ada tanda tangan keterangan ngajar di sini, gitu. Bagaimana dia dapat PBG kalau tidak ada keterangan ngajar di Robani sekian tahun? Nggak bisa, gitu. Jadi nggak ada larangan, tapi yang ada adalah seruan untuk meningkatkan diri. Itu, dan itu aman itu. Dan oleh karena itu, guru Robani ini yang sudah guru tetap, terus kemudian sudah memenuhi syarat, memang jadi dapat gaji double. Jadi jangan dikejar-kejar di bawah UMR terus, gitu.
itu menyentuh 5 juta itu sudah gajinya itu, bukan 2 juta lagi izinnya. Itu. Nah, cuman kadang-kadang itulah nggak kurang apa ya, kurang bersyukur, nggak disebut. Itu yang disebut yang di 2.600.000, padahal Yang di TFHC. yang itu ada sekitar 2 jutaan itu gitu. Gitu. Belum lagi mungkin yang lain-lain gitu. Ya, gimana? Clear? Nah, gitu. Nah. Ya. Nah. Nah ini kan, maka tolong ya kalian tuh kalau membuat berita, terus kalau membaca itu harus cermat gitu. Pertama, disanksi itu nggak ada disanksi, mana ada disanksi? Bahwa dia diingatkan iya. Kenapa? Karena dia daftar PBG itu sebenarnya berulang kali diingatkan sama kepala sekolah, entar dulu, sabar dulu, nunggu giliran. Tapi rupanya beliau nggak sabar, langsung daftar tanpa menggunakan rekomendasi dari kepala sekolah. Ada tanda tangan kepala sekolah, tapi ini nggak usah diri ya, nanti jadi yang dipakai yang tidak pada tempatnya, maka diingatkan. Itu kira-kira. Nah, terus kemudian apakah nggak cair? Cair. Januari sampai Juni. Yang belum cair itu Juli ke Agustus, memang belum cair. Jelas? Mana ada denda? Nggak ada denda. Nggak, jangan kesimpulan gitu. Saya nggak ingin juga ya. Tapi saya luruskan, tidak ada denda. Gitu. Kenapa ada denda? Nggak ada. Itu uang diminta oleh kepala sekolah untuk dikembalikan karena dikira belum dapat sertifikasi. Maka dikasih uang sebenarnya berapa? 6 jutaan? Ya. 6 jutaan. Tapi diminta oleh kepala sekolah balikkan 5 juta saja. Kira-kira begitu. Bukan sanksi, bukan. Karena apa? Kalau tidak dikembalikan nanti bermasalah. Karena guru yang sudah bersertifikasi itu nggak boleh nerima yang lain-lain lagi, gitu. Gitu ya? Bukan sanksi, bukan. Tahu kira-kira. Nah, ini kalau nggak di pendidikan ya kurang. Gitu. Maksud saya. Jadi tadi kembalikan ini karena belum diketahui apakah ada uang masuk ke dia. Tapi itu bagi yang belum tersertifikasi sebenarnya. Dikasih itu. Tapi ternyata beliau sudah dapat sertifikasi. Maka nggak boleh dapat. Dan double kan jadinya. Itu nanti kalau dilacak oleh ini dapat temuan. Gitu. Jelas? Jadi bukan sanksi, bukan. Mengembalikan yang bukan haknya karena dia dapat sertifikasi yang itu lebih besar. Udahlah, pokoknya ada, gitu. Nggak usah, pokoknya ada. Iya, pokoknya ada. Bagi guru yang belum sertifikasi halal, insya Allah di sini itu. Jadi guru yang sertifikasi nggak dapat ini, gitu. Nah, disitulah coba bayangkan. Sampai kepala sekolah nggak tahu kalau belum dapat sertifikasi, padahal dapat, gitu. Dapatnya berarti kalau Januari sampai berapa? Sampai Juni itu berarti 6 bulan kali 2 juta. Berapa? 12 juta. Nah, dia karena belum sertifikasi, dianggap belum sertifikasi, maka dikasih sekitar 6 jutaan. Tapi karena dapat, tolong kembalikan, gitu. Dan beliau rela. Andai kan kok ngotot nggak dikembalikan ya nggak apa-apa. Itu maksud saya itu. Jadi bukan disanksi, bukan, gitu. Ya. Nah. Ya, sebentar. Sudah clear ya? Clear kan? Aman kan? Itu. Apa lagi? Terhadap yayasan sudah memutuskan bahwa 3 orang guru itu belum disertifikasi secara resmi karena tidak sah, itu ditandatangani oleh kepala sekolah. 1. Yang 1 aja ya, jangan 3 ya. Terus lalu selanjutnya yayasan karena ini sudah menjual. Sudah menjual, otomatis kan banyak yang disanggah oleh Ustaz bahwa itu tidak benar. Bagaimana nanti sanksi terhadap 2 orang lagi yayasan terhadap guru? Karena dia dianggap mereka kan sudah bersih. Mereka yang menganggap, dan yayasan belum. Nah, gimana nanti yayasan? Ya, jadi gini ya, di yayasan ini atau di Ma'had Robani, ini kan sistemnya itu sistem guru dan murid, orang tua dan anak-anak. Guru-guru semua ini saudara, gitu. Saudara.
ada cekcok dikit, wajar nggak? Wajar nggak? Dan biasanya memang saya yang nengahi. Ya, gitu. Nah, terhadap guru ini, karena dia belum, maka tadi sudah saya sebutkan, undang. Tolong segera undang kepala sekolah untuk hadir. Masih minta tambahan cuti atau cukup sampai di sini? Itu aja. Kalau tambahan cuti sampai akhir Agustus nggak apa-apa. Dan kita bayar kok cutinya itu. Kalau minta cuti resmi, iya itu. Ya, termasuk mungkin nanti saya akan berusaha. Mereka itu saya anggap anak saya, murid saya, karena mereka datang sudah lama ke sini, gitu. Dan ngaji bersama, saya ajarin ngaji ini dan seterusnya, gitu loh. Maka akan kami undang, baik-baik. Gitu. Orang tua ngundang anaknya gimana? Tapi kadang-kadang mungkin ada anak yang diundang orang tua nggak mau, anak malah yang laporkan orang tua ke polisi, gimana? Oleh karena itu, insya Allah nggak ada langkah-langkah hukum, selama masih mau diundang. Dan udahlah nggak apa-apa. Sudah bilang begini-begini, katakanlah Robbah ini cemar, nggak apa-apa. Saya tahu kalian semuanya adalah orang-orang baik, wartawan semua ini. Kalau sudah tahu begini kan, insya Allah besok nggak cemar lagi kan? itu aja. Iya. Wong kita undang kok nanti dia. Dan sudah saya upaya 3 sudah WA semua. Saya dengan apa? Dengan suara juga. Ajak suami juga. Kurang apa juga? Itu kira-kira. Jadi belum diberhentikan. Iya, sebenarnya di status cuti. Ya, nanti tergantung dia minta berapa lama. Masa cuti sampai setahun? Ya. Cuti melahirkan itu berapa? 3 bulan. Cuti melahirkan 3 bulan. Ya kalau ini cuti apa ini? Gitu. Dan itu saya sampaikan juga. Kalian tolong istirahat, nggak apa-apa. Pikir dengan baik, dengan jernih. Gitu. Nanti kalau sudah datang ke sini. Dan andaikan kok nggak betah yang di Robbani sini, saya akan mungkin tugaskan bukan yang di Robbani, bukan yang di SDC. Masih ada, asal kalian mau. Gitu Pak. Tapi kalau nggak mau ya susah maksanya kan? Gitu. Izin, jelas? Apa lagi? BPJS izin. Ya. Nanti memang kalau saya yang ada kekurangan ya saya tunjukkan. Memang kita semuanya kan berproses. Soal BPJS sebenarnya sudah pernah kita kan itu ada pengajian sama guru dan seterusnya. Kami tawarkan, gimana BPJS? Gitu. BPJS. Memang ada yang minta didaftarkan oleh yayasan, ada yang tempo hari itu ya cukup kami sendiri-sendiri gitu. Maka pada saat itu, dan ini sudah lama, maka kami kasih udah, kalau nggak salah berapa? 100.000. 100.000 masuk di gaji mereka. Udah, kalian urus BPJS. Enggak, entar dulu. Kalau memang nanti harus kita bayar. Ya bukan yang ke depannya ya. Tapi artinya BPJS itu dengan sesama guru sudah pernah kita bicarakan. Kan BPJS itu hanya berapa? Sekitar 30.000. Itu kita kasih 100.000. Tolong silakan. Karena ada yang mau BPJS, ada yang tidak. Gitu. Maka jalan tengahnya udah kita kasih di gaji, kita tambah, kita naikkan spontan, gitu loh. Nah, bayar sendiri. Ntar dulu. Nah, selama ini untuk itu, selama ini hampir nggak ada guru yang nggak punya BPJS. Iya, tapi kita dulu selama ini baru teringat. Nanti kita urus juga, tenang aja. Kalau memang harus begitu. Tapi artinya apa? Mereka itu rata-rata sudah punya BPJS. Dan itu karena kita kasih, gitu loh, masuk di gajinya mereka yang bayar, gitu. Kalau ada yang ngeluh memang kan sudah dikasih, kenapa enggak kamu bayarkan, kan gitu kan, gitu. Tapi nanti ini akan kita perbaikin, tenang saja. Yang belum ada saya ngaku, tapi ini pisahkan ya, jangan dari situ ya. BPJS tenaga kerja, memang belum, tapi jangan dini dulu ya. Iya, maksud saya ini nanti akan kita lakukan. Kenapa sih? Sudah ada dulu di Disnaker datang untuk minta itu. Saya jelaskan, Pak izin, tolong kami dimaklumin dulu. Kami ini baru berangkat. Kami ini bantu pemerintah loh. Gitu. Tenaga kerja ini masuk ke sini. Gitu. Maka soal itu ntar dulu. Gitu. Insya Allah suatu saat saya bilang. Ya, mungkin gara-gara kalian ini mungkin nanti saya daftarkan semua itu untuk tenaga kerja. Iya gara-gara karena lupa. Disnaker nggak pernah juga datang ingatkan lagi,
baru kalian sekarang ingatkan. Gitu. Gitu. Kemungkinan begitu. Gitu. Jadi kita ini kan semua berproses. Kalau beliau mengatakan 5 perusahaan apa itu harus ada BPJS. Jadi kan, coba selidikin semua. Mana ada. Ini kan peraturan pemerintah itu ya bertahap lah gitu. Kalau itu semua tutup semua itu nanti perusahaan termasuk kalian nggak tahu dapat nggak? Dapat. Alhamdulillah profesional baru. Nah, ada lagi pas, insyaallah aman. Nah, ayo makan dulu. Jadi cukup ya. Terima kasih semua ya. Ya. Nah, jadi silakan. Makan-makan silakan. Bentar, titip aja sih. Berapa orang? 1, 2. Ini berapa orang ini?